zaman dahulu untuk panah yang diarahkan ke perut. Jadi penting inilah untuk melindungi area yang sangat sensitif di perut. Ini penting ini. Jadi pada zaman dahulu ini digunakan untuk melindungi perut. Nah, terus yang berikutnya adik-adik perlu adik-adik ketahui juga cara memakai songket ya. Bagi adik-adik yang belum menikah itu dianjurkan untuk dibawanya di bawah lutut ya. Begitu. Jadi kalau songketnya ada kepala songket, ini namanya kepala songket motifnya. Nih lihat ya. Kepala songket ini dipakainya di belakang. Jangan sekali-sekali kepala songketnya di depan. Berarti artinya kamu sudah janda atau duda. Nah ya, itu perlu diketahui ya, ya. Terus kalau kalian memakai bunga, songketnya ada bunga, pakailah di sebelah kanan untuk laki-laki. Yang perempuan pakailah di sebelah kiri, ya. Jangan bunganya itu di kanan yang perempuan. Terus kalau pakai rok Melayu juga ada namanya lipatannya itu di sebelah kiri. Jangan sekali-sekali ditaruhnya di depan, berarti Anda sudah janda. Ya. Jadi biasanya yang perempuan pakainya di sebelah kiri lipatannya. Jangan nanti dipindahkan ke depan gitu ya. Atau taruhnya di belakang. Jadi itu perlu dipahami. Terus sendalnya namanya capal, atau kalau di Melayu daratan di Pekanbaru ya, itu namanya sendal batu ya, sendal batu. Ini kalau di Melayu namanya sendal capal. Jadi ini dipakai oleh laki-laki ya. Jadi jangan nanti kira nih kakak perempuan. Nah, ini namanya sendal capal. Ini dipakai oleh zaman-zaman kerajaan di zaman dahulu seperti itu adik-adik. Saya penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi pada dasarnya yang kami tampilkan ini adalah silat Melayu tradisi Kepulauan Riau tentunya. Oke, kita akan mulai. Jadi tolong diperhatikan yang pas ya untuk yang bagi yang akan meliput ya. Tentunya sebelum kami memulai, kami akan memberitahu dulu adab-adabnya nanti ya. Adab-adabnya setelah nanti kami mulai silat, kami akan beritahukan adab-adabnya ya. Baik, nanti ada adab awal masuk ya, ada adab penghormatan ya, ada adab-adab sampai selesai bersilat tentunya. Jadi kami nanti butuh orang untuk model ya, laki-laki ada yang bersedia tidak ya ke depan. Ada pantun buka kali lawe, setelah itu baru silat ya, baru buka kipas nantinya. Nah ini kita akan langsung masuk ke silatnya. Oke. Nah baik adik-adik, diperhatikan dulu. Ini kita tutorial dulu sebelum kita mulai yang sebenarnya. Ini kita tutorial dulu, perhatikan. Ini adab kesopanan, etika saat menghadap. Jadi harus sedikit nunduk. Jadi kalau kita jalan di orang tua tuh agak sungkem gitu ya. Oke. Ini penghormatan kepada pengantin tentunya. Oke, stop kan di situ, kan di sebelah kiri. Lanjut ke kanan. Oke. Selanjutnya dia ke kanan karena di sebelah pengantin juga ada pengawalnya. Jadi penghormatan kepada pengawalnya. Oke, baik. Lanjut. Ya, baru ke tengah. Ya. Ini simulasi dulu. Ini buka bunga. Oke, baik. Iya, ini dia bunganya. Iya. Jadi silatnya itu dia tidak menggunakan tendangan ya. Hanya bunganya saja atau tumbukan-tumbukan. Nanti akan saya jelaskan di akhir segmen ini kenapa tidak boleh menggunakan tendangan atau tumbukan. Ya. Nah ini tidak boleh. Jadi silatnya tidak boleh membelakangi pengantin. Ini contohnya ya. Jadi kalau dia tidak boleh membelakangi atau memberikan punggung ya. Nah itu. Nah jadi dia harus menghadap ke pengantin saja untuk adegan silatnya. Nah ya. Dan kaki pun tidak boleh diangkat setinggi ini. Ini juga salah. Jadi dia hanya sedikit saja. Iya, sedikit saja. Jadi tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya.
Nah, jika dianggap cukup, maka pesilat tadi akan maju beberapa langkah ke depan pengantin untuk melakukan penghormatan terakhir. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi adik-adik, tidak boleh disalam. Banyak video beredar pengantin itu disalam sama pesilatnya ya. Tidak boleh. Karena derajatnya sudah berbeda. Dia kita nobat sebagai raja satu hari, makanya dibilang raja sehari. Jadi dia tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, terutama yang pesilat. Jadi dia tidak boleh disalam. Dia dilakukan layaknya seperti raja pada zaman dahulu. Nah itu tadi mengenai adabnya ya. Jadi silat itu ada adabnya. Ketika masuk tadi seperti itu, hormat, dan keluar lanjutannya ya. Jadi tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi, memberikan punggung kepada pengantin. Jadi kita harus tetap menghadap pengantin. Ya, itu adab yang perlu adik-adik ketahui. Terus dalam silat juga, kenapa abangnya Dato Usmoyo tadi menggunakan adegan ini di bawah? Nah, ini namanya jurusnya namanya lian pasir. Jadi pada zaman dahulu ini jurus ini digunakan untuk menjebak musuh. Jadi ketika musuh sudah sangat dekat dan kita sudah tidak bisa mengeluarkan langkah, maka kita akan merebahkan diri kita seperti ini dan mengangkat sebuah pasir ke atas. Nah, makanya ada gerakannya seperti ini. Jadi ketika kena oleh musuh pasir tadi, baru kita maju langkahnya ke depan. Makanya tadi ada buka abang Dato Ismail bunga di depan. Nah, baru kita bertarung. Nah, jadi silat pengantin ini selain hanya bunganya saja, juga ada silat tarungnya adik-adik. Jadi itu tergantung permintaan dari yang punya hajat. Dia pengen silat tarung ada nanti, tapi setelah pengantinnya kita dudukkan di singgasana atau peteratne namanya, di tempat duduknya, baru nanti judulnya atraksi pertunjukan silat, bukan seni silat Melayu lagi, judulnya atraksi karena dia sudah tarung namanya adik-adik. Oke, baik, kami akan tunjukkan lagi adegan dari awal. Tadi itu tutorial ya. Jadi kita akan tunjukkan adegan dari awal yang benar-benarnya silatnya sampai selesai silatnya. Oke, baik. Oke. Beda ya, Pak?
Silat pengantin itu disilatkan oleh minimal 3 pesilat, ya. Jadi dia harus berjumlah ganjil. Tidak disarankan satu juga ganjil. Tapi lebih bagus 3, ya. Supaya kelihatan seninya. Boleh 5, Datuk, boleh 5. Boleh 7, boleh 7. Lebih dari 7 tidak disarankan. Kenapa? Capek yang memukul rendang, ya. Karena mukulnya pakai pompa, kecuali pakai musik. Terus walaupun pakai musik tidak boleh juga lebih dari 7, kelamaan, ya. Raja Sarinya kecapean nanti nunggunya, oke? Jadi disarankan 3, 5 atau 7 pesilat, ya, yang melakukan atraksi pertunjukan silat, oke? Terus makanya ketika di sini mengapa ada adegan seperti ini? Itu pesilat melakukan selawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena petuah orang tua Melayu mengatakan adat bersendikan syarak bersendikan kepada kitabullah, ya. Jadi tetap kita menjunjung tinggi ajaran agama Islam, ya. Karena kita orang Islam. Jadi seperti itu. Selawat 3 kali. Setelah itu dia menundukkan badannya. Ini etika kesopanan. Ketika dia menampakkan kaki pertama, dia akan bersalawat juga begitu, ya. Begitu, dan selanjutnya 3. Dia duduk. Mengapa dia duduk seperti ini? Ini duduk namanya duduk Laksmana, ya. Kalau dia duduknya seperti ini duduknya panglima. Kalau dia seperti ini duduknya hulu balang, tingkat terendah dalam pendekar. Hulu balang, hebat dia, diangkat jadi panglima, hebat dia silatnya, bisa diangkat di Laksmana, seperti Laksmana tua, ya. Nah seperti itu. Nah ketika dia sudah duduk seperti ini tadi, nah ini itu pembukaan awal sebelum dia silat. Nah seperti ini penghormatan kepada raja. Ketika dia ke kanan, berarti dia menghormat pengawal raja di kanan. Ketika dia ke kiri, berarti dia menghormat pengawal raja yang di kiri. Baru dia buka bunga, dia berdiri, ya. Nah ini buka bunga, jurus tadi, ya. Jadi jurus tadi boleh dibuka seperti yang saya tunjukkan tadi. Intinya dia tidak boleh membelakangi pengantin seperti ini tadi, ya. Walaupun wajahnya nengok ke sini nggak boleh. Ini sudah memberikan punggung, ya. Dia juga tidak boleh ngangkat kaki terlalu tinggi. Jadi sedikit saja, nih. Jadi ketika mau pindah, nah sedikit saja, ya. Terus dia tidak boleh menendang. Jadi misalnya nendangnya kayak gini. Misalnya dia buka-buka, nggak boleh, tidak sopan. Contohnya kayak gini, ya. Itu tidak boleh. Jadi itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan dan juga tidak boleh. Karena tidak sopan di depan Raja Sari kita mengeluarkan jurus pukulan atau tendangan, ya. Nah, jadi hanya bunga-bunga silat saja yang kita keluarkan. Oke. Jadi seperti itu adik-adik, ya. Nah, itu adegan-adegan ke Raja Sari. Nah, setelah silat selesai, raja akan dibawa oleh pengawalnya. Jadi pengawalnya nggak megang juga, dia seperti ini, raja berdiri, ditiupkan payung kuning, baru rajanya masuk ke tempat pernikahan. Baru ada pantun, nanti kita sambung pantunnya. Oke, raja boleh kembali. Nah, seperti itu adik-adik, ya. Jadi itu khazanah dalam bersilat. Terus ini buatnya apa, Kak? Kok dibawa aja, ya? Ini juga tidak boleh kita gunakan saat menghadap raja. Makanya ketika kami bersilat, keris ini dititipkan atau diletakkan di meja yang sudah disediakan. Tidak boleh dibawa menghadap raja. Karena zaman dahulu
para hulu balang, panglima, laksamana pendekar-pendekar besar ketika menghadap raja, senjata tidak boleh dibawa. Takut-takutnya tadi panglima atau laksamana tadi gelap mata atau berkhianat kepada rajanya atau sultannya bisa dibunuh. Nah, bahaya. Contohnya seperti cerita Sultan Mahmud mangkat di Julah. Dia dibunuh pada hari Jumat oleh panglimanya. Karena sultan itu ya ceritanya melakukan kegiatan suatu peristiwa yang tidak bisa diterima oleh panglima tadi. Makanya disumpah sama rajanya, aku haramkan keturunan Bintan, tahu Pulau Bintan? Menginjakkan kaki di kota tinggi di Melaka. Sumpahnya berjalan nggak jalan. Sampai sekarang keturunan Bintan dari panglima-panglima itu ketika ke Malaka di kota tinggi, sebelum sampai ke sana dia sudah muntah kuning, dia harus pulang. Ini kejadiannya nyata adik-adik ya. Kalau dipikir-pikir aneh juga, tapi memang itu. Karena teman saya masih keturunan panglima tersebut, jadi ketika dia sudah mau menyeberangi selatnya itu, dia sudah muntah kuning, jadi harus pulang. Kalau enggak bisa meninggal. Jadi sumpah raja itu dulunya memang sangat ajaib ya, ketika dia bersumpah pasti terjadi. Begitu. Itu sumpahnya. Oke, baik. Terus khazanah menggunakan keris. Jadi seperti ini ya, Dek. Kerisnya pegangnya seperti ini. Ya. Nah. Ketika ingin dicabut, ketika ingin dicabut seperti ini megangnya. Nah, begini. Oke, begini, terus dipegang begini, ya. Nah, ya seperti ini. Ya, pegang seperti ini. Ya. Ketika ingin memberikan kepada orang mau meminta atau mau meminjam, berinya seperti ini. Nah, seperti itu adabnya, ya. Dan ketika ingin dibuka, ada adabnya juga. Nah, seperti ini boleh diberikan, seperti ini boleh diberikan kepada orang yang meminjam. Nah, ketika dibuka, seperti ini megangnya. Oke, dipegang, buka. Nah, baru dicium seperti ini. Oke, udah seperti itu, baru dimasukkan lagi. Ya, kenapa harus ciumnya di ibu jari, tidak boleh di kerisnya? Rata-rata keris itu memiliki bisa atau racun. Jadi pada zaman dahulu keris itu ditaruh racun sama pemiliknya, jadi tidak boleh sembarang dicium. Kalau nempel di bibir, kamu bisa keracunan dan meninggal, ya. Nah, tapi keris zaman sekarang enggak. Tapi khazanah membuka keris masih sama, seperti itu. Dan keris ini tidak boleh terus-terusan dibuka. Dibuka tutup tidak boleh. Hanya digunakan saat-saat tertentu saja, ya, supaya tidak menghilangkan kegunaan keris atau aura daripada keris tersebut. Nah, ini kenapa nongol, Kak? Karena ini namanya sangkal bunuh. Namanya sangkal bunuh. Ini keris jantan. Nah, namanya Datuk Wismoyo ini keris betina, jadi dia sepasang. Hidup aja sepasang, karena apalagi keris. Nah, ya, jadi sepasang ya.